Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan makin terbukanya pasar global, merupakan ancaman bagi industri kecil dan menengah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya barang dan jasa dari luar negeri sebagai dampak dari globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah diperlukan agar menjadi industri yang berskala besar, karena merupakan potensi yang strategis. Langkah-langkah strategis diperlukan agar hal tersebut dapat cepat dicapai di masa yang akan datang. Peningkatan dan pengembangan produktivitas industri berskala menengah baru menjadi industri berskala besar, diantaranya bisa melalui cara mempermudah persyaratan untuk memperoleh akses dan prosedur ekspor, peningkatan mutu produk dengan pengawasan ketat, sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Dengan berkembangnya industri-industri menengah baru secara langsung akan berdampak pada meningkatnya perekonomian nasional, berpeluang menembus pasar global, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan segera terwujud. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative eros. Dan dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Bu Is. Bu Is, industri kreatif di sektor mana saja kemudian yang diprioritaskan untuk dikembangkan? Semua sektor industri kreatif itu diprioritaskan di antara semua. 14 sektor, kemudian sekarang kuliner masuk, tapi diberikan tugas kepada masing-masing kementerian. Yang ada di Kementerian Perindustrian itu 3, sehingga prioritas untuk perindustrian adalah 3 itu, yaitu fashion, kerajinan, craft, dan juga teknologi informasi di konten multimedia dan teknologi informasi yang berbasis software. Mengenai daya saing dari produk-produk IKM sendiri dengan produk-produk impor yang kemudian saat ini marak membanjiri pasar, seperti apa, Bu? Memang ada keluhan, ada kecenderungan bahwa barang-barang impor itu menggeser IKM. Untuk kelompok tertentu ya, misalnya sepatu, tekstil yang sifatnya garment, itu kita agak tergeser karena menurut saya masyarakat wajar saja kalau ingin mencoba barang dari luar gitu. Tapi lama-lama mereka akan kembali kepada produk kita karena produk-produk Indonesia itu lebih berkualitas, lebih tahan, lebih bisa dipakai lama lah. Kalau untuk produk-produk yang kreatif, Indonesia itu sangat kreatif dan sulit juga untuk ditandingi ya, cukup bagus gitu. Jadi ada subsektor yang memang terancam oleh produk luar, ada subsektor yang fine-fine saja. Kalau yang kreatif itu kan ide-ide itu dari dalam benak kita, bukan dari pabrik. Oke, Pak Handito, menurut Anda sendiri bagaimana kemudian pengembangan industri kreatif ini? Ya memang kalau industri kreatif itu kan berbasiskan ide-ide kreatif dan intelektualitas kan gitu ya. Sesungguhnya kita ini punya potensi sangat besar. Banyak pemikir-pemikir kita, anak-anak muda kita terutama yang sebenarnya punya kreativitas besar. Hanya saja begini, kalau kita bicara industrialisasi termasuk di industri kreatif, ini kan kita bicara ingin membangun sesuatu yang bisa massal, yang kemudian bisa dikembangkan di mana-mana, dan ini membutuhkan sebenarnya program-program, dalam hal ini program dari pemerintah yang bisa menjangkau ke seluruh bagian dari negara kita. Tentu saja kita bicara tentang adanya klaster ya, klaster pemerintah juga berpikir, oh di sana akan saya atau kami kembangkan klaster industri tertentu, di sana industri tertentu, ini untuk memberikan prioritas. Tetapi pada dasarnya hal-hal seperti ini memang harus dilakukan secara terpadu. Saya ambil contoh ya, suatu ketika saya pernah selama seminggu ada di Chiang Mai waktu itu, ikut program dari APO, ASEAN Productivity Organization, workshop tadi yang disebut oleh Ibu Is tentang OFOP kan gitu ya.
Dan kalau kita lihat di sana, contohnya di salah satu klaster gitu, di sana dikembangkan industrinya sendiri, kemudian sekaligus di situ dikasihkan tempat dagangnya gitu, sehingga sekaligus bisa menjadi tempat orang berwisata di situ. Nah, yang seperti ini perlu kita kembangkan juga. Model-model OVO seperti ini kan model-model yang rasanya sudah teruji di mana-mana. Mudah-mudahan di Indonesia model seperti ini juga bisa terus kita dorong. Saya rasa kita sudah pernah punya ya contohnya kalau kayak ke Bandung gitu ya, tempo hari kita punya sepatu Cibaduyut. Ya. Cuma sayang nih rada terakhir ada terganggu gitu ya. Ke depan akan didorong terus gitu nggak Bu ya? Iya, perindustrian sudah membantu peralatan yang lebih baik untuk sulas, untuk jahit, supaya karena sebenarnya dari segi kualitas kita memang tidak kalah bersaing dibandingkan produk-produk impor ya Bu. Kualitas kita sangat bagus. Oke. Mungkin aku punya pertanyaan untuk Ibu Guys kembali. Jadi yang tadi saya sangat tertarik adalah kualitas barang Indonesia sangat lebih maju dan lebih tahan dari kualitas barang luar gitu. Boleh nggak kita dalam kesempatan ini kita di-share juga? Saya tertarik sekali dengan batik. Batik kita ini sudah sampai mana sih fashion industrinya, exposure-nya seperti itu Bu? Batik tentunya milik Indonesia betul ya, karena 2 Oktober 2009 UNESCO sudah mengukuhkan sebagai Heritage Indonesia. Dan dari sejak saat itu kelihatannya pasar batik jadi luar biasa. Dari sisi pasar meningkatnya sampai 3-4 kali lipat. Kemudian dari sisi teknologi sekarang sudah lebih maju, di mana terutama clean technology, karena batik itu juga salah satu kerepotannya mengolah limbahnya itu mengkhawatirkan gitu. Nah, sekarang sudah ada beberapa yang sadar dengan teknologi itu. Kemudian ada juga yang agak kontroversial. Kontroversialnya adalah batik itu diakui sebagai heritage karena ada malam, perintang malam, ada canting, ada cap. Jadi hanya 3 itu. Sementara teknologi berjalan, sekarang ini sudah ada printing, ya, sudah ada merintang malamnya tidak lagi dengan canting, tapi dengan mesin. Oke, Bu Is, Puji dan juga Pak Handito, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangannya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Handito Eros akan segera kembali sesaat lagi.